1. Minyak bumi yang merupakan bahan bakar utama, adalah sumber daya alam yang tidak dapat A. diperbaharui, B. diambil, C. dimiliki, D. diubah. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, jutaan tahun, dan faktor-faktor geologis khusus untuk terjadi. 2. Energi yang tersimpan dalam air terjun adalah energi A. kimia, B. atom, C. listrik, D. potensial. Energi yang tersimpan dalam air terjun adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek karena posisinya atau keadaannya tertentu. Dalam konteks air terjun, air yang berada di ketinggian memiliki energi potensial karena dapat menghasilkan energi kinetik saat jatuh ke bawah. 3. Persamaan reaksi fotosintesis yang benar adalah persamaan reaksi fotosintesis yang benar adalah representasi kimia dari proses fotosintesis, di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen dengan menggunakan energi cahaya matahari. Persamaan ini mencerminkan langkah-langkah utama dalam fotosintesis yang terjadi di kloroplas dalam sel tumbuhan dan alga. 4. Organisme dikatakan autotrof apabila A. mendapat makanan dari organisme lain, B. dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik, C. dapat mengubah zat organik menjadi zat anorganik, D. dapat memanfaatkan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Organisme dikatakan autotrof apabila mereka dapat menghasilkan makanan mereka sendiri dengan mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. 5. Pencernaan makanan kimiawi pada manusia terjadi di dalam A. mulut, lambung dan usus halus, B. mulut, lambung, dan kerongkongan, C. mulut, lambung dan usus besar, D. mulut, usus halus dan usus besar. Pencernaan makanan kimiawi pada manusia terjadi dalam beberapa bagian sistem pencernaan, yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Proses pencernaan dimulai di mulut dengan bantuan enzim-enzim saliva. Selanjutnya, makanan bergerak ke lambung, di mana asam lambung dan enzim-enzim pencernaan lainnya membantu dalam proses pencernaan. 6. Ketika sebuah pegas direntangkan, kemudian dilepas kembali maka perubahan energi yang terjadi adalah A. Energi mekanik menjadi energi kinetik, B. Energi potensial menjadi energi kinetik, C. Energi kinetik menjadi energi potensial, D. Energi mekanik menjadi energi potensial. Ketika sebuah pegas direntangkan dan kemudian dilepas, energi potensial elastis di pegas tersebut berubah menjadi energi kinetik. Saat diregang, pegas menyimpan energi potensial elastis karena telah diberikan kerja untuk merentangkan pegas. Ketika pegas dilepaskan, energi potensial elastis diubah menjadi energi kinetik saat pegas bergerak kembali ke posisi semula. Proses ini menggambarkan konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 7. Penghematan energi sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu cara penghematan energi adalah A. Televisi selalu menyala, B. Menyetrika lampu setiap hari, C. Saat tidur lampu dinyalakan, D. Mematikan lampu saat tidur. Penghematan energi sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan lingkungan.
Salah satu cara sederhana untuk menghemat energi adalah dengan mematikan lampu saat tidak digunakan atau saat tidur. 8. Perhatikan gambar berikut. Ketika sepeda melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon, proses perubahan energi hingga lampu menyala adalah A. Energi kimia, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, B. Energi listrik, energi cahaya, energi kalor, energi gerak, C. Energi kimia, energi cahaya, energi listrik, energi kalor, D. Energi gerak, energi listrik, energi cahaya, energi kalor. Dalam konteks lampu pada sepeda yang menyala, energi dari gerakan sepeda diubah menjadi energi listrik oleh generator pada sepeda. Kemudian, energi listrik tersebut diubah menjadi energi cahaya oleh lampu. Beberapa energi juga mungkin diubah menjadi energi kalor dan energi gerak, tergantung pada efisiensi sistem dan komponen yang terlibat. 9. Perhatikan gambar berikut. Berdasar gambar di atas, dua buah mobil dengan massa yang sama bergerak dengan kecepatan berbeda dari A ke B. Perbandingan energi kineti yang dimiliki kedua mobil tersebut adalah A2:1, B4:1, C1:2, D1:4. Energi kinetik A dibanding energi kinetik B, sama dengan 10⁻² dibanding 20⁻², atau 100:400. Jika disederhanakan, menjadi 1:4. 10. Amati dengan seksama data berikut. 1. Pengubahan protein menjadi pepton, 2. Pengubahan lemak menjadi asam lemak, 3. Pengaktifan provitamin menjadi vitamin, 4. Pengubahan amilo menjadi glukosa. Yang merupakan fungsi dari gambar bertanda P adalah A1, B2, C3, D4. Bagian yang ditunjuk adalah lambung. Enzim yang dihasilkan oleh lambung adalah pepsin menguraikan protein menjadi pepton, renin menggumpalkan kasein, protein yang terdapat pada susu, lipas menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun, pada lambung enzim ini tidak aktif karena pH lambung yang terlalu asam. 11. Suhu adalah A. Salah satu bentuk energi, B. Sama dengan kalor, C. Satuan dari kalor, D. Derajat panas suatu benda. Suhu merupakan ukuran dari tingkat panas atau dinginnya suatu benda. 12. Kelebihan alkohol dibandingkan dengan raksa sebagai zat cair pengisi termometer adalah A. Bekunya lebih rendah, B. Didihnya lebih tinggi, C. Tidak membasahi dinding tempatnya, D. Warnanya lebih jernih. Kelebihan alkohol dibandingkan dengan raksa sebagai zat cair pengisi termometer adalah bahwa alkohol memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan raksa. 13. Suhu suatu zat menyatakan A. Jumlah molekul suatu zat, B. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat, C. Tingkat kenaikan volume suatu zat, D. Tingkat pemuaian suatu zat. Suhu suatu zat mengukur tingkat panas atau dinginnya zat tersebut. Ini mencerminkan sejauh mana partikel-partikel dalam zat tersebut bergerak atau memiliki energi kinetik. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi energi kinetik partikel-partikel tersebut, dan 14. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah A. Suhu termasuk besaran turunan, B. Termometer merupakan alat ukur suhu, C. Suhu menyatakan derajat panas suatu benda, D. Molekul sebuah benda bergerak cepat bila dipanaskan. Suhu sebenarnya termasuk dalam kategori besaran pokok atau dasar.
Besaran turunan adalah besaran yang didefinisikan berdasarkan besaran-besaran pokok, tetapi suhu sendiri bukan hasil turunan dari besaran lainnya. Suhu adalah besaran yang mengukur tingkat panas atau dinginnya suatu benda, dan diukur dalam derajat Celcius atau Kelvin. 15 di bawah ini yang merupakan termometer Kelvin adalah termometer Kelvin dibuat oleh Lord Kelvin pada tahun 1824 sampai 1904. Dari termometer yang satu ini memiliki titik acuan bawah 273 dan titik acuan atas 373. 16. Berikut ini yang merupakan alasan tidak digunakannya air sebagai pengisi termometer adalah A. Volume air tetap, B. Tidak memuai ketika dipanaskan, C. Memiliki pemuaian yang kecil, D. Air membasahi dinding. Air memiliki sifat adhesi, yang menyebabkan ia menempel pada dinding-dinding wadah tempatnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan pengukuran suhu karena air tidak merata di sepanjang tabung termometer. Oleh karena itu, air tidak digunakan sebagai cairan pengisi termometer. 17. Kelebihan raksa sebagai pengisi termometer adalah A. Membasahi dinding kaca, B. Pemuaian tidak teratur, C. Warna mengkilap, D. Titik didihnya rendah. Keuntungan air raksa sebagai pengisi termometer, mengkilap sehingga mudah dilihat, tidak membasahi dinding tabung, penghantar panas yang baik, terpanasi secara merata, jangkauan suhu air raksa cukup lebar, pemuaian sangat teratur. 18. Hasil pengukuran sebuah termometer Celcius menunjukkan angka 17 derajat Celcius. Suhu tersebut setara dengan A. 290 derajat Kelvin, B. 256 derajat Kelvin, C. 273 derajat Kelvin, D. 313 derajat Kelvin. (17 derajat Celcius ditambah 273 derajat, sama dengan 290 Kelvin. 19. Berikut adalah jenis-jenis termometer kecuali, A. Termometer zat cair, B. Termometer bimetal, C. Termometer kristal cair, D. Termometer mitokondria. Termometer mitokondria bukanlah merupakan jenis termometer yang umum digunakan. Mitokondria adalah struktur seluler yang berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel atau produksi energi dalam sel. 20 proses fotosintesis terjadi di daun, tepatnya pada bagian A. Kalipta, B. Putik, C. Akar, D. Kloroplas. Proses fotosintesis terjadi pada kloroplas, yaitu struktur sel yang terdapat di daun dan bagian hijau lainnya pada tanaman. 21. Suhu kamar adalah suhu dengan skala A. 15 derajat Celcius, B. 37 derajat Celcius, C. 11 derajat Celcius, D. 25 derajat Celcius. Suhu kamar atau suhu ruangan, dalam penggunaan ilmiah, dianggap kurang lebih antara 20–25 derajat Celcius. 22. Perhatikan tabel berikut. Termometer manakah yang paling sesuai untuk mengukur suhu tubuh manusia? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Suhu manusia berkisar antara 31 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius,
sehingga termometer yang cocok adalah termometer D. 23. Berapakah besarnya energi kinetik yang dihasilkan dari benda dengan massa 2 kg yang jatuh dengan kecepatan 5 meter per sekon, A 17 joule, B 25 joule, C 31 joule, D 33 joule. Energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali 2 kg kali 5 meter per sekon kuadrat, sama dengan 25 joule. 24. Hitunglah berat suatu benda, yang memiliki energi potensial gravitasi sebesar 300 joule dan berada pada ketinggian 10 meter, dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, A 2 kg, B 6 kg, C 3 kg, D 4 kg. Energi potensial, sama dengan M kali G kali H, 300 sama dengan M kali 10 kali 10, 300 sama dengan M kali 100, maka M sama dengan 300 dibagi 100, hasilnya 3 kg. 25. Kandungan kalori pada zat makanan berikut ini adalah benar, kecuali untuk menghitung jumlah kalori dalam zat makanan, kita dapat menggunakan rumus berikut, total kalori, sama dengan jumlah karbohidrat kali 4, ditambah jumlah protein kali 4, ditambah jumlah lemak kali 9. Jadi, dari hasil perhitungan di atas, pilihan yang tidak benar adalah pilihan A, karena itu tidak sesuai dengan nilai yang diberikan dalam pertanyaan, 9,3 kalori untuk karbohidrat. 1. Hitunglah besarnya energi kinetik sebuah mobil, dengan massa 2 ton yang melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Rumus energi kinetik, sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali 2000 kali 10 kuadrat, sama dengan setengah kali 2000 kali 100, hasilnya 100.000 joule. 2. Berat sebuah genteng yang berada pada atap rumah dengan ketinggian tertentu, adalah 1,2 kg. Jika energi potensial gravitasi yang dimiliki genteng tersebut 108 joule, maka tentukan ketinggian genteng tersebut dari atas tanah. Rumus energi potensial, sama dengan M kali G kali H, 108, sama dengan 1,2 kali 10 kali H, 108 sama dengan 12 H, H sama dengan 108 dibagi 12, sama dengan 9 meter. 3. Transformasi energi pada tumbuhan terjadi pada bagian daun yaitu, sedangkan transformasi energi pada hewan terjadi pada organel sel yaitu. Transformasi energi pada tumbuhan terjadi pada bagian daun yaitu kloroplas, sedangkan transformasi energi pada hewan terjadi pada organel sel yaitu mitokondria. 4. Konversikan suhu-suhu di bawah ini. 5. Bagaimanakah kesimpulan perbandingan berdasarkan tingkat pemuaian antara alkohol dan air raksa pada termometer? Tuliskan titik terendah dan titik tertinggi dari cairan pengisi termometer tersebut. Air raksa memiliki koefisien perluasan termal yang relatif rendah. Alkohol umumnya memiliki koefisien perluasan termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan air raksa. Titik didih untuk termometer raksa adalah 357 Celcius. Sementara untuk alkohol adalah 78 Celcius. Sementara dalam hal titik beku, termometer air raksa hanya bisa mencapai minus 39 derajat Celcius. Sementara untuk versi yang alkohol bisa mencapai minus 112 derajat Celcius.